Halo Sobat SHC, balik lagi nih dengan saya Reza. Hari ini kita akan membahas tutorial tentang buat vendor. Lebih tepatnya sih kalau kita mau buat PO, terus vendornya belum ada, barangnya juga belum ada. Nah, cara buat vendornya gimana, buat barangnya gimana, terus buat form PO-nya juga gimana. Kita sebelum mulai, intro dulu. Oke, yang pertama kita sebenarnya bukan cuma buat vendor sih, yang tadi saya bilang tuh buat PO juga. Gimana sih kalau buat PO nggak ada vendor yang nggak ada itemnya juga? Nah, pertama kita ke modul pembelian. Di modul pembelian ini kita ke pesanan pembelian. Nah, di pesanan pembelian kan belum ada nih vendornya. Kita ke bagian pemasok. Pemasok di sini untuk nambahin vendor atau pemasok kita. Oke, nah di sini kita kalau misalnya perusahaan Bapak Ibu punya kategori untuk pemasok, misalnya pemasoknya distributor atau pemasoknya dia langsung manufacturing atau bagaimana, silakan dibuatin kategori atau pemasoknya lokal atau impor, itu terserah. Nah, kalau misalnya sudah, nanti untuk penomoran vendornya itu juga mengikuti ya, otomatis ataupun manual. Nah, setelah itu isi nama vendornya misalnya PT Berkat Selalu. Ya, nah nanti di sini isi informasinya, alamat pembayaran atau alamat penagihan ketika di invoicing nanti. Nah, lalu ada kontak PIC-nya kalau misalnya perlu diisi, nanti diisi kontak PIC-nya. Terus ke bagian pembelian, nanti kalau ada syarat bayar yang ditentukan dibuat misalnya 30 hari untuk vendor ini atau 14 hari dan sebagainya. Nanti kalau ada catatan sedikit silakan diisi. Nah, untuk di e-KRT online kita bisa menentukan akun utang dan uang muka ketika transaksi vendor ini uang muka atau utangnya berbeda dengan yang lain. Misalnya kita ada akun utang itu ada 3. Utang usaha berelasi atau utang yang ketiga itu utang usaha lainnya. Misalnya vendor ini masuknya ke utang usaha lainnya, itu tinggal dipilih akun utang usaha lainnya. Maka dari itu ketika kita melakukan penjurnalan saat faktur pembelian, akun utang yang terjurnal nanti yang sesuai kita pilih di master vendornya, seperti itu. Nah, nanti nomor rekening bank silakan diisi. Kalau ada perpajakan juga diisi. Dan ini hanya untuk saldo awal, lain-lainnya informasi catatan dan tipe pemasoknya apa, perorangan, perusahaan atau pemerintah. Kalau dia menggunakan faktur, dicentang. Kalau tidak, ya nggak usah dicentang. Oke, kalau informasi semuanya sudah diisi, kita simpan vendornya. Halo Sobat SHC, ada info penting nih bahwa Seto DigiClass bisa dengan mudah kamu akses di mana saja. Kamu masih bingung dengan caranya? Gampang banget loh. Caranya, akses website www.setodigiClass.com, klik menu yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih e-KRT. Lalu kamu pilih e-KRT online atau e-KRT desktop. Pilih kelas sesuai materi yang kamu butuhkan, kemudian klik beli sekarang. Lalu isi data diri kamu dengan benar. Kalau kamu sudah punya akun, kamu nggak perlu lagi untuk isi data diri. Kamu dapat langsung login aja ya teman-teman. Pastikan mencetak kotak di bawah kolom data diri. Kemudian kamu pilih metode pembayaran, lalu klik buat pesanan. Gimana? Mudah bukan? Yuk segera akses website www.setodigiClass.com dan pilih video yang kamu butuhkan. Oke, setelah disimpan, kita buat barang. Nah, di sini ke barang dan jasa. Misalnya kita buat satu barang namanya, contoh ya. Oke, kita tunggu dulu. Misalnya namanya ini kita pilih barangnya stok ya. Contohnya barangnya pulpen. Sorry, kalau ada kategorinya boleh diisi. Nah, di sini infonya persediaan aja karena di stok. Misalnya satuannya pieces. Misalnya satuan keduanya itu box. Satu box isinya misalnya 24 piece gitu ya. Kalau ada kategorinya boleh diisi kategorinya. Kalau ada barcode-nya, kalau mau di barcode silakan diisi. Nah, kalau ada pajak, nanti kita tambahkan pajak. Ini tergantung kita dikenakan pajak atau tidak ketika transaksi.
Informasi lainnya kalau ada harga jual, ada pemasok, minimum stoknya berapa, supaya nanti di reminder sama Accurate, oh barang ini harus minimalnya sekian gitu. Nah untuk saldo ini diabaikan saja untuk saldo awal. Lain-lain kalau dia menggunakan nomor seri atau biasanya yang kalau expired date juga. Nanti kalau untuk akun-akun juga boleh dipilih, dia larinya ke akun mana, persediaannya, dan ini untuk tambahan gambar barangnya. Setelah selesai semua kita simpan. Oke, untuk barang dan jasa kita sudah selesai buat dan juga pemasok. Sekarang kita tinggal buat PO-nya di modul pembelian ke pesanan pembelian. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Oke, di pemasoknya kita panggil pemasok tadi, PT Berkat Selalu. Nah, di sini barangnya juga kita panggil pulpen. Misalnya kita belinya per box, kita belinya 5 box gitu ya, pesannya 5 box, harga satuannya per boxnya misalnya 100, jangan deh terlalu mahal, 50.000. Kita lanjut, nah setelah selesai kita ke bagian info lainnya, nanti ini akan diisi sesuai dengan informasi vendor yang tadi kita buat ya, dan juga syarat bayarnya, kalau sudah kita simpan ataupun cetak. Kalau mau dicetak, silakan. Ketika kita klik cetak, itu auto generate langsung simpan juga. Nah, setelah itu dicetak, kita mau print atau kirim ke vendor, email, silakan. Seperti itu. Nah, mudah kan untuk mengaplikasikan cara buat PO di Accurate gitu. Nah, mungkin semoga videonya itu juga bisa membantu teman-teman nih yang banyak pertanyaan tentang gimana sih cara buat PO, nggak ada vendornya, nggak ada persediaannya, caranya kayak tadi ya. Oke, semoga bisa membantu teman-teman semua. Jangan lupa like, komen kalau misalnya ada yang mau ditutorialin lagi dari kami. Jangan lupa subscribe supaya ada notifikasi juga, ada video-video terbaru, updatean-updatean Accurate, dan share sebanyak-banyaknya, kita saling berbagi ilmu bareng-bareng ya. Kalau gitu, terima kasih atas perhatian, saya Reza and see you. Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC. Saya ingin menginformasikan tentang layanan kami yaitu Seto DigiClass, di mana itu merupakan platform berbasis online di mana Anda dapat belajar Accurate secara mandiri, berisi materi serta video kasus-kasus tentang Accurate, baik itu desktop ataupun online. Lebih lengkapnya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih.